kasih Tuhan untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan, keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk saat dan waktu ini di mana kami boleh beribadah, memuliakan dan bahkan mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kuasai ruangan ini Tuhan, jamah kami pribadi lepas pribadi. Lawat kami, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, angkat yang berpenanggungan berat. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Berfirman Engkau dengan hebat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, serta seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mari kita akan baca bersama-sama 5 ayat yang penting ini. 1, 2, dan 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Firman Tuhan yang kita baca adalah satu peristiwa pasca kebangkitan Tuhan, di mana Yesus menampakkan diri atau mengunjungi murid-muridnya yang pada saat itu ada dalam keadaan ketakutan dan tercerai-berai. Kisah ini menggambarkan juga kisah kita, manusia yang hidup di akhir zaman, yang menantikan kedatangannya kali yang kedua. Anak-anak Tuhan di tempat ini yang baru saja merayakan Paskah, yang telah menerima pesan Paskah itu dengan baik, diingatkan kembali supaya pasca Paskah itu kehidupan anak-anak Tuhan dan murid-murid Tuhan di tempat ini bukan semakin memburuk, tetapi mestinya juga semakin baik. Ayat yang ke-19 kalau kita perhatikan di situ, murid-murid Yesus ada di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Setelah Yesus bangkit, kita bukan hanya hidup di dalam ketakutan, tetapi sebaliknya. Kita mendapatkan kekuatan, pertolongan, bahkan berita Paskah itu seharusnya membuat hidup kita semakin teguh, diberkati oleh Tuhan.
Kalau kita melihat di sini, bagaimana layaknya anak-anak Tuhan setelah mengalami peristiwa Paskah. Apa yang harus saya dan Anda di tempat ini lakukan? Menjaga kehidupan itu dengan baik, menjelang kedatangannya kali yang kedua. Dan kisah ini rasanya cocok juga bagi kita semua. Bagaimana kita melangkah maju di dalam kehidupan yang penuh mungkin dengan persoalan dan masalah yang tidak habis-habisnya dan tidak selesai sampai hari ini. Ada pesan di balik saya dan Anda di tempat ini yang bukan hanya menjalani kehidupan ini, tetapi harus lebih lagi mengasihi Tuhan secara utuh. Orang-orang yang mengalami kebangkitan itu harus juga memperlihatkan hidupnya, hidup sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus menampakkan diri kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan inilah apa yang Tuhan harapkan dari saya dan Anda. Hidup setelah mendapatkan Paskah yang sejati itu. Yang pertama di ayat yang ke-19. Di situ dikatakan ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hal yang pertama yang menarik perhatian saya, yang Roh Kudus titipkan ini buat kita semua di tempat ini. Hidup dalam satu perkumpulan. Hidup berkumpul bersama-sama. Ini juga harus menjadi satu target dalam hidup kita. Bukan menjadi orang-orang yang terpecah, tetapi senantiasa dalam hidup saya dan Anda harus memiliki perkumpulan. Setidak-tidaknya berkumpul. Entah itu dalam satu hari, entah itu juga dalam satu minggu. Seperti yang layaknya kita lakukan hari ini. Kalau kita melihat hanya berkumpul, maka ayat ke-19 menjelaskan kepada kita, ketakutan itu selalu ada. Berkumpul dengan satu tujuan yang tidak jelas, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Berkumpul dengan tidak disertai satu goal yang benar, maka perkumpulan itu menjadi sia-sia. Alkitab lanjutkan di dalam kalimat yang berikut, pada waktu itu datanglah Yesus. Dan Alkitab katakan, dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi hal yang pertama, orang-orang yang hidupnya dibangkitkan, mengalami kebangkitan dalam hidup. Di dalam hidupnya harus ada perkumpulan atau berkumpul di mana Yesus ditinggikan. Atau Yesus menjadi the center, menjadi pusat, menjadi pembicaraan, menjadi fokus di dalam perkumpulan kita itu. Jadi kalau hari Minggu ini kita melihat anak-anak Tuhan yang berkumpul di ruangan ini jelas dan ini sangat efektif. Ketika saya dan Anda berkumpul di satu hari Minggu seperti ini. Dan kalau Anda perhatikan di dalam gereja yang diutamakan, yang ditinggikan, yang menjadi fokus, yang menjadi utama dalam kebaktian ibadah adalah Yesus. Saya yakin dan percaya, maka hidup kita pasti akan tetap diselimuti dengan damai sejahtera. Ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan bukan hanya sekedar berkumpul, tidak seperti layaknya arisan, tidak seperti layaknya orang kumpul-kumpul, kongko-kongko, tidak. Tetapi ibadah itu menandai satu perkumpulan di mana Yesus menjadi kepala, di mana Yesus menjadi pembicaraan,
di mana Kristus menjadi the center, menjadi pusat perhatian dari orang-orang yang berkumpul. Orang-orang yang mengalami kebangkitan Paskah juga harus memiliki tanda ini. Kalau Anda berkumpul dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, usahakan itu tidak berlangsung sedikit. Usahakan bukan hanya hari Minggu saja, tetapi usahakan tiap-tiap hari ada perkumpulan seperti itu. Entah istri, anak, suami, orang tua harus punya waktu berkumpul. Dan di dalam perkumpulan itu yang dibicarakan harus Yesus yang ditinggikan. Harus Yesus yang menjadi fokus utama perkumpulan kita. Dan saya mengalami juga di dalam hidup ketika saya ada di dalam ketakutan, ketika saya ada di dalam kesulitan, saya melihat bahwa keluarga itu adalah satu institusi yang tempat yang kita boleh kumpulkan, yang kita boleh satukan bersama-sama. Kalau saya duduk sama istri, saya duduk sama anak-anak, memang menceritakan tentang persoalan hidup. Memang menceritakan tentang kegalauan hidup. Menceritakan masing-masing tentang pengalaman hari ini atau kemarin. Tetapi yang terutama ketika kita sudah saling menceritakan satu dengan yang lain, harus ada kepala di atas perkumpulan atau keluarga itu. Kalau saudara adalah pribadi yang mungkin dipercaya menjadi kepala atau menjadi pemimpin dari satu persekutuan atau pemimpin dari satu organisasi, perlahan tetapi pasti utamakan atau bicarakan Tuhan lebih dari sekedar membicarakan persoalan dan masalah. Memang pertama sulit ya, untuk memasukkan Yesus yang menjadi center. Kadang kita begitu asik dan waktu kita terbagi atau waktu kita tergerus dengan membicarakan masalah terus. Saya dalam satu minggu bisa 3-4 kali memiliki perkumpulan dari orang-orang yang berbeda. Kami tidak bicara tentang hal yang lain. Kami bicara tentang masalah dan persoalan. Dan kalau sudah dikumpulkan seperti itu, biasanya saya akan berkata, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan punya kekuatan untuk itu. Dan banyak orang beralasan, itu klise Pak. Saya mohon bantuan, saya mohon jalan keluar. Tetapi saya tahu bantuan dan jalan keluar yang dia harapkan adalah yang sifatnya instan. Dia menceritakan kepada kita dengan harapan kita menolong dia. Tanpa pernah menempatkan Yesus yang menjadi kepala, Yesus yang menjadi pemimpin, Yesus yang menjadi fokus utama. Ketika anak saya menceritakan tentang raport, menceritakan tentang hasil, atau apa yang terjadi di kuliah, university mereka, biasanya ada istri saya, ada saya. Dan ujung-ujungnya ketika pembicaraan mulai menghangat, saya akan potong di tengah. Saya akan bilang, ya kita duduk-duduk di sini untuk mendapatkan pertolongan. Kamu sulit, papa juga sulit, mama juga sulit, punya persoalan masing-masing. Tapi kita harus percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu akan menolong kita. Dulu anak saya susah terima itu. Maklum anak muda. Mereka akan bilang, Pak aku ngomong tentang persoalan kampus kok. Papa terus ngomong tentang pelayanan, Papa ngomong tentang Yesus yang baik, Papa ngomong tentang kesaksian. Itu penting. Itu sangat bernilai. Dan saya bilang sama anak saya, Papa gak ngerti pelajaran kamu. Kamu juga belum mengerti cukup tentang hidup ini. Tetapi yang Papa tahu dalam kebenaran firman,
Kalau kita bicara dan apa yang kita bicarakan ujungnya kembali kepada Yesus, ujungnya kembali kepada Yesus, ujungnya kembali kepada Yesus, maka persoalan kita dengan mudah dipatahkan. Masalah dan kegalauan kita dengan mudah itu terselesaikan. Seringkali kita menganggap remeh itu. Kita lebih bicara tentang ekonomi yang terus saja. Kita bicara tentang persoalan keluarga dan rumah tangga tanpa pernah mau menempatkan Yesus sebagai kepala di dalam pembicaraan itu. Seminggu 2 kali kami suka kumpul. Keluarga besar saya itu kumpul. Saya undang untuk makan, saya undang untuk datang ke rumah saya. Istri saya suka buat makanan atau beli makanan dari luar. Mereka suka tanya, memang ada acara apa? Saya bilang gak ada apa-apa. Saya hanya cuma mau menerima masukan. Saya hanya mau mendengarkan apa yang menjadi persoalan di dalam keluarga saya. Dan itu sudah berlangsung hampir 20 tahun. Sehingga akhirnya saya bisa berkhotbah seperti ini. Ketika perkumpulan itu, ketika kumpul-kumpul kita itu, disatukan dengan Yesus sebagai pemimpinnya, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Orang-orang yang mengalami Paskah adalah orang-orang yang memiliki perkumpulan, yang suka berkumpul, tetapi bukan berkumpul sembarang berkumpul, tetapi berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Istri saya juga punya teman arisan, orang-orang dekat. Dan jarang mereka mencerita tentang hal-hal yang tidak ada Yesusnya. Ujungnya selalu, bahkan buka arisan dalam nama Tuhan Yesus. Tutup arisan dalam nama Tuhan Yesus. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Dulu jemaat bilang, aduh Bu Pendeta, di gereja udah begitu. Sekarang arisan kenapa lagi bawa-bawa yang begitu? Udahlah. Istri saya suka bilang, supaya persahabatan dan juga arisan ini bisa berlangsung terus. Keterkaitan kita satu dengan yang lain bisa berlangsung terus. Bukan hanya di gereja saja, tetapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita kumpul, merayakan sesuatu. Kemarin ada seorang pengusaha besar di Jakarta, dia undang saya. Dia bilang melalui istri saya, undang Pak Pendeta dong, karena suami saya ulang tahun. Suaminya Kristen, istrinya Kristen. Suami istri ke gereja. Dan suaminya memiliki perusahaan atau usaha di banyak bidang. Menjadi orang yang sangat diberkati. Dan seringkali mengadakan perkumpulan. Dan punya perkumpulan dalam banyak bidang. Jadi ketika suaminya berulang tahun, dia bilang kepada istri saya, nanti undang Pak Pendeta. Nah, istri saya itu menganggap bahwa undang Pak Pendeta entah menyampaikan firman gitu, atau membicarakan Yesus. Yang datang penuh. Tapi sebelum acara, istri saya tanya lagi supaya tidak malu gitu. Kok enggak ada pembukaan kata-kata ada firman? Tidak ada pembukaan Pak Pendeta bawa firman atau entahlah apa gitu. Jadi istri saya telepon lagi terus, masih jadi ya tanggal itu ya? Dia bilang, oh iya dong jadi. Gitu. Jadi firman. Gitu. Dan kami mendapatkan satu kenyataan. Dia bilang, oh enggak ada firman. Jadi kami mengundang banyak orang, Bu Pendeta, tolong bilang sama Pak Pendeta, ulang tahun kali ini kumpul-kumpul tanpa firman. Ya kami bilang, bisa bilang apa, cuman oke. Acaranya dari jam 4. Selesainya jam 11:30 malam, tanpa firman. Coba Anda renungkan dengan nurani yang baik.
bisnisnya diberkati, kekayaannya luar biasa. Tuhan jamin kesehatan, dibuka pintu-pintu atau keran-keran berkat Tuhan dari segala bidang, dibela dalam banyak hal. Tapi suara Tuhan itu menjadi juga suara saya. Saya bilang sama istri saya, aduh acaranya hebat. Artis, selebriti, sampai video-video itu mengucapkan dari seluruh artis selebriti top Indonesia. Yang mengucapkan selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Dan waktu saya datang ke tempat itu, saya lihat 70% ke atas Kristen. 70% itu orang-orang gereja, masuk gereja. Tapi ada satu hal yang seperti sayur tanpa garam. Tidak ada nama Yesus yang dipermuliakan. Yesus bukan menjadi yang terutama, bukan fokus. Saya merasa bahwa keberhasilan itu menjadi semu. Karena ayat yang ke-19 mengajarkan, pantas juga dia bisa hidup di dalam ketakutan. Karena perkumpulan tanpa Yesus itu sia-sia. Ketika saya dan Anda di tempat ini membahas satu persoalan atau berbagai persoalan, berusaha berkumpul, tetapi Yesus bukan menjadi kepala, bukan menjadi pemimpin, bukan menjadi fokus di dalam perkumpulan itu, maka perkumpulan itu akan tidak pernah menghasilkan apa-apa bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kebangkitan Yesus atau hidup yang dibangkitkan ditandai dengan perkara seperti ini. Kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, pasalnya yang ke-20 ini jelas, hari sudah malam. Alkitab katakan berkumpul mereka dengan ketakutan. Pintu-pintu yang terkunci. Kenapa? Without Jesus. Tidak ada Yesus di situ. Tapi Alkitab lanjutkan, pada waktu itu datanglah Yesus. Dan Alkitab katakan dia berdiri di tengah-tengah. Akibat dari kehadiran dan kedatangan Yesus, Alkitab katakan maka disebarlah kata ini, damai sejahtera bagi engkau. Kehadiran Yesus memberikan kita damai sejahtera. Kehadiran Yesus itu mengusir ketakutan dalam hidup kita. Amin, saudara. Bagi saya dan Anda di tempat ini yang hidup dalam ketakutan, hadirkan Yesus di dalam perkumpulanmu, di dalam keluargamu, di dalam keluarga besarmu, di dalam kantormu, perusahaanmu, dalam marketplace-mu. Ketika Anda berbicara sesuatu 2, 3, 5, 7 orang, Anda berusaha tempatkan Yesus sebagai pemimpin. Saya yakin dan percaya, ketakutan yang paling menghantui kita, itu akan lenyap. Karena kehadiran Yesus membawa damai sejahtera bagi kita. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Hal yang kedua, hidup yang dibangkitkan itu ditandai dengan firman Tuhan yang menyatakan seperti ini di ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Yang pertama, hidup dalam perkumpulan, berkumpul di mana Yesus ditinggikan. Become the core of the center. Menjadi pusat perhatian. Bukan orang lain yang menjadi pusat perhatian kita, tetapi Yesus yang menjadi pokok pusat perhatian umat yang diselamatkan, yaitu kita semua di tempat ini. Yang kedua, ternyata hidup yang dibangkitkan itu adalah hidup dalam bukti nyata yang menghadirkan sukacita. Jadilah Kristen-Kristen yang mengalami kebangkitan dengan bukti nyata dalam hidup. Kalau Anda mengalami Paskah, maka itu harus terlihat dalam hidup. Anda harus bawa bukti nyata itu. KPK saja menetapkan orang menjadi tersangka harus ada 2 alat bukti. Apalagi saya dan Anda di tempat ini yang hidup sebagai pesaksi-pesaksi, sebagai orang yang mengalami Paskah itu. Maka setidak-tidaknya kita juga boleh menghadirkan kepada banyak orang dan memiliki tanda 2 alat bukti. Bukan
bukan hanya berkata bahwa hidup kita diberkati, perlihatkan kepada orang bahwa kita diberkati. Bagaimana caranya? Dengan hidup tidak meminta-minta, kita sedang memperlihatkan kepada orang, kita hidup diberkati. Kemiskinan dan kemelaratan itu bukan satu alasan bagi kita. Berkekurangan bukan alasan bagi kita untuk hidup meminta-minta. Amin, saudara. Kalau kita berkekurangan, marilah kita minta kepada penguasa tunggal itu. Kalau Anda sekarang bilang, iya hidup saya kurang Pak, kurang ini, kurang itu. Mari kita minta kepada Tuhan yang sudah bangkit itu. Tuhan Sang Paskah itu, yang membangkitkan kita dari segala sesuatu, yang menghadirkan seluruh berkat kepenuhan Allah Bapa di surga ada di dalam Kristus Yesus yang bangkit. Jangan hidup dipermalukan oleh orang banyak. Dan bahkan jangan hidup mempermalukan Tuhan di hadapan orang banyak. Almarhumah mama saya pernah katakan itu, biar kau miskin, biar kau melarat, jangan pernah meminta-minta. Kau mungkin bisa pinjam tapi kembalikan itu. Jangan menjadi orang yang selalu minta belas kasihan dari manusia. Kalau saya jadi hamba Tuhan, saudara, saya juga harus perlihatkan kepada orang banyak, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan bukti nyata, ini loh aku diberkati. Awal pelayanan tanpa mobil, nggak apa-apa jalan kaki. Kalau ada orang yang menawarkan saya untuk naik mobil, aduh ya amin Pak, terima kasih. Saya juga harus jangan langsung cepat-cepat jadi pendeta norak gitu. Padahal udah mau naik mobil dia gitu. Mereka bilang, Pak, Bapak tinggal di mana? Saya bilang, sekitar sana. Saya antar, aduh terima kasih. Dalam hati saya kalau dia betul-betul dari Tuhan, tanya lagi dong kali yang kedua gitu. Iya Pak, nanti pas saya antar udah di mana aja juga kebetulan satu jalan. Saya bilang, aduh terima kasih. Dan jadi anak Tuhan juga jangan mempermalukan Tuhan dan juga jangan hidup dalam gengsi. Kita buktikan bahwa kita diberkati wajar gitu. Dan saya bilang sebenarnya enggak memberatkan Pak. Oh tidak. Saya masuk ke mobilnya. Terus bagaimana pelayanan Pak? Saya bilang, amin. Anak-anak bagaimana? Amin. By the grace of the Lord Pak. Saya tahu dia orang kaya. Iya karena kemurahan Tuhan Pak. Sekolah, amin sekolah. Di mana? Ya satu di SD umum, yang kedua tetap di SD umum. Dulu dua anak saya di SD umum, karena berkat yang terbatas. Oh gitu ya, sama ya Pak? Sama, amin, haleluya. Istri di mana Pak? Di rumah, kadang jemput anak. Oh, nah, dia mulai cerita. Iya saya dari bla bla bla. Oh, saya bergerak perusahaan di bidang bla bla. Oh, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi Pak. Amin. Aduh saya diberkati dengan khotbah Bapak. Haleluya. Ngomong-ngomong Bapak gak punya mobil? Tidak punya. Tahu Tuhan menggerakkan saya tadi dalam kebaktian. Rasanya roh Allah itu ingin mengatakan sesuatu kepada saya. Mohon Pak kalau saya salah. Saya bilang enggak salah. Kan saya gak minta. Terus dia turun, dia bilang, Pak, begini, saya dengan saudara saya tadi sudah ngobrol. Dan kalau tidak mengganggu dan tidak meremehkan Bapak, saya mau berikan kendaraan buat Bapak. Wah, itu hati saya langsung, itu kalau enggak di kaki ini ada kuasa Tuhan, saya udah rubuh. Tapi saya harus tahan. Harus kelihatan orang yang diberkati gitu. Berdiri atas firman. Padahal saya udah mau pingsan. Saya bilang, oh ya, udah mau meledak. Saya udah mau peluk aja itu Bapak gitu. Saya mau guncang-guncang gitu. Saya bilang, Bapak bener itu dari Tuhan itu berita Pak. Tolong jangan diubah-ubah itu berita gitu. Saya lihatin itu wajah, saya doa sama Tuhan gitu. Tuhan tolong itu wajah yang begini terus.
Biar itu hati tidak diganggu oleh roh setan yang manapun gitu. Terus dia bilang, enggak apa-apa ya Pak ya. Saya bilang, enggak apa-apa, amin. Saya loh Pak yang diberkati. Tapi dia bilang, Bapak kan enggak ada mobil. Enggak ada, saya kasih muka yang enggak ada. Bisa lihat kan dari muka enggak ada. Buat apa sih disembunyiin di muka yang kecil gini? Mobil kan gede. Terus dia bilang, Bapak bisa setir. Ini. Saya nggak bisa, sampai hari ini saya nggak bisa setir. Dan saya termaksa harus jawab jujur. Nah lihat, bukti nyata gitu. Jadi saya bilang, nggak bisa Pak. Saya lihat mukanya berubah. Saya tetap doa, kembalikan ke asalnya Tuhan. Jangan berubah seperti itu. Terus dia bilang, jadi nggak bisa naik mobil. Aduh, nggak bisa. Tapi terus saya jawab, tapi kalau Bapak mau berkati ya itu hal yang berbeda. Saya nggak bisa naik kendaraan kan hal yang berbeda. Jadi nanti kendaraannya bagaimana Pak? Siapa yang mempergunakan? Itu urusan saya. Saya bisa sewa sopir, saya bisa pekerjakan sopir. Terus dia, oh iya, lucu juga ya Pak Pendeta, nggak bisa naik mobil. Oh saya ketawa. Kenapa ketawa Pak Pendeta? Tadi bilang lucu. Padahal baru kenal di situ. Akhirnya dia bilang, besok ya Pak ya, saya rundingkan lagi, karena saya ini pengusaha otomotif. Oh ya, amin. Dan malamnya saya bilang sama istri saya, kita harus doa keras, supaya rencana Tuhan tidak gagal. Seperti dia bawa umat Israel sampai ke tanah perjanjian. Mobil ini juga harus sampai ke tanah rumah kita. Pagi-pagi jam 9 dia telepon. Terus dia bilang, Pak Pendeta, masih ada di sana? Masih. Pak, saya mau kirim itu mobil. Aduh, dalam hati saya, aduh Tuhan. Dia bilang, dalam 1-2 jam ya Pak Pendeta, atau Pak Pendeta repot? Oh tidak. Mau kirim 30 menit lagi juga, saya siap. Datang itu mobil. Dan saya pakai itu mobil. Di dalam perjalanan pelayanan saya yang pertama, saya ceritakan tentang mobil itu. Saya bilang, saya tidak punya mobil, tapi Tuhan memberikan mobil saya yang ada di depan. Wah, orang-orang pada tepuk tangan. Karena saya menceritakan juga bagaimana saya yang tidak punya apa-apa, dan Tuhan memberkati saya. Saya tidak boleh menjadi hamba Tuhan yang hanya bercerita tentang firman, tapi nggak ada bukti nyata dalam hidup. Kebangkitan Yesus ditandai juga dengan bukti nyata. Saudara tahu, kalau Anda punya bukti nyata, maka sukacita mengikuti itu. Ketika saya pegang bukti itu, sukacita itu hadir. Lihat murid-murid. Ketika Yesus mempertontonkan tangannya dan lambungnya, mereka bersukacita. Alkitab tidak mengajar mereka bersedih. Aduh Tuhan, berapa dalam itu lubang. Oh ternyata benar ya Tuhan. Tidak. Justru karena mereka melihat bukti nyata itu, Alkitab katakan, maka bersukacitalah mereka. Waktu saya memperlihatkan bukti nyata itu, saya telepon mama saya, Ma tahu enggak? Enggak tahu. Oh iya, aku belum kasih tahu ya. Ma, aku dapat mobil dari Tuhan. Tuh kan. Kalau jadi anak Tuhan begitu Yohan. Selalu ada bukti nyata dalam kehidupan. Bukan hanya menceritakan Tuhan itu baik dan hebat, tetapi memperlihatkan bukti-bukti yang dibawa juga di dalam kebangkitan. Hari ini Anda adalah pengikut Kristus. Anda adalah umat yang percaya. Perlihatkan juga kepada dunia nyata hidupmu, nyata berkat yang Tuhan berikan kepada Anda. Tidak berkekurangan engkau, Tuhan cukupkan dalam segala hal. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, hidup di dalam kebangkitan Yesus itu ditandai juga dengan ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama saudara, ayat yang ke-21 dari Yohanes pasalnya yang ke-20. Di situ dikatakan,
Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus yang mengalami kebangkitan atau Yesus yang bangkit itu dari kematian, itu memberikan Paskah itu, regenerasi Paskah, tongkat estafet itu, utusan itu, Bapa yang mengutus dia, dan dia yang mengutus murid-murid. Pertanyaannya adalah sederhana, saudara. Kalau saya dan Anda di tempat ini mengalami kebangkitan dari Tuhan, hidup dalam berkat Paskah itu, apakah hidup saya dan Anda di tempat ini pernah mengalami hal yang sama? Mempercayakan dan memberi tongkat estafet, atau setidak-tidaknya dari hidup saya dan Anda di tempat ini, Anda bisa memuridkan orang lain. Anda meneruskan utusan itu. Kita yang diutus, kita memberikan utusan itu juga kepada orang lain. Kalau Anda belum mengalami itu, maka firman Tuhan hari ini memberikan nasihat dan kekuatan kepada kita. Kalau Anda mengalami diutus oleh Tuhan, setidak-tidaknya melalui hidupmu, Anda juga harus bisa mengutus orang lain. Tongkat estafet itu harus diberikan. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya melayani di atas panggung, maka saya juga harus memberikan tongkat estafet itu setidaknya kepada keluarga saya, setidaknya kepada anak-anak saya, setidaknya kepada keluarga besar saya. Dan saya sudah melihat ada beberapa orang juga yang menerima tongkat estafet ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan, saya tidak pernah khawatir untuk memberikan pelayanan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Membagikan pelayanan. Mereka boleh belajar juga, saling belajar antara saya dan mereka. Mereka bilang, Pak mau belajar dari hidup, saya juga mau belajar dari kesaksian hidup Bapak. Bahkan kalau ada pelayanan yang saya tahu kantor membutuhkan, gereja membutuhkan, maka tidak ada kata tidak buat saya. Saya suka bilang sama istri saya, kalau ada gereja atau persekutuan atau kantor minta saya, dan ternyata saya tidak punya waktu atau bertabrakan waktunya, percayakan orang lain, berikan kepada pendeta lain. Saya dulu punya rumah, saudara, yang sampai hari ini belum terpakai. Satu tempat kecil yang sebetulnya sedianya saya mau berikan satu sekretariat di mana saya bisa membantu juga hamba-hamba Tuhan yang lain, yang mungkin juga dibutuhkan Tuhan melayani tempat-tempat yang lain. Apakah saudara juga mengalami hal yang sama? Kalau saudara diberkati, apakah saudara juga sudah memberikan tongkat estafet itu kepada orang lain? Apakah saudara juga sudah memberikan waktu yang sama? Kalau saudara sudah mendapatkan janji Tuhan itu dan mau memberikannya kepada orang lain, dan orang lain juga mengalami hal yang sama, memberkati orang yang lain lagi. Apakah berkat Tuhan itu sudah sampai dalam ribaanmu, dan Anda memberikan kepercayaan Tuhan itu kepada Anda, dan memberikan mumpung waktunya masih ada, mumpung waktunya masih sempat, diberikan waktu yang cukup oleh Tuhan. Hendaknya kita juga memuridkan orang lain. Hendaknya kita memberikan kepercayaan juga kepada orang lain. Jangan menjadi orang-orang yang one man show. Kemuliaan hanya bagi dirinya. Yang ditinggikan hanya dia. Yang dimuliakan hanya dia. Kehormatan hanya buat dia. Tapi kita juga berani percaya kepada orang lain. Lihat Yesus. Ketika murid-muridnya di ayat yang ke-19 dibuka dengan penuh ketakutan. Dia datang dan dengan bukti yang nyata. Dia perlihatkan itu bukti-bukti membuat murid-murid menjadi bersuka cita. Sehingga damai sejahtera itu mengalir di tempat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia percaya kepada murid-murid. Dia bilang, mulai hari ini aku mengutus engkau. Sama seperti Bapakku mengutus engkau, aku pun hari ini mengutus engkau. Kepercayaan dari Bapa kepada Kristus, Kristus kepada murid-murid, murid-murid kepada murid-murid yang lain. Dan sampai hari ini terjadi buat kita. Dan kita tidak boleh hentikan itu untuk kemuliaan kita. Kita harus juga bagikan kepada orang lain. Apakah Anda sudah memuridkan orang lain untuk meneruskan tongkat estafet itu kepada orang lain yang lagi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan
di seluruh penjuru dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, kita baca di ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Mari saudara kita baca sama-sama ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wah. Hidup dalam Roh Kudus yang berkuasa, di mana perkataan dan tindakan kita adalah perkataan dan tindakan Yesus. Ini sesuatu yang wah bagi saya. Satu kepercayaan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Anda renungkan ayat yang terakhir. Hidup dalam roh, hidup dalam keberanian roh itu. Saya yakin kalau kita hidup benar, maka firman ini juga nyata dalam hidup kita. Orang yang kesalahannya besar, dengan roh yang ada di dalam kita, kita bisa mengampuni, kita lepaskan itu pengampunan. Orang yang terikat dengan persoalan dan masalah yang besar. Teman saya itu dari satu pernikahan ke pernikahan yang lain sampai 5. Dan dia hidup di dalam kekotoran. Suatu saat dia datang kepada saya dan bilang, saya adalah orang yang berdosa. Ada seorang lain yang juga berkata kepada saya bahwa dosanya itu sangat banyak. Bahkan 10 perintah Tuhan dia langgar 11. Anda bisa bayangkan, dia ngomong begitu sama saya. Saya bilang, itu yang 11 apa? Aduh, dosa gua keliwatan. Dan dia bilang begini, kalau Yesus yang kamu sembah itu bisa mengampuni saya, maka hari ini juga saya mengikuti. Orang ini adalah orang penyembah berhala. Istrinya bertobat duluan. Dia datang ke persekutuan saya. Dan sesekali kalau istrinya itu tidak bawa mobil, atau dalam keadaan macet, atau suaminya ada di rumah, pulang duluan dari kantor ke rumah, dia suka bilang sama istrinya, kepada suaminya, "Pah, anterin aku mau beribadah." Suaminya tidak larang, tapi suaminya larang kalau ada pendeta atau orang Kristen yang datang ke rumahnya, nggak boleh. Dia bilang, kau doa dengan agamamu silakan, gue dengan agama gue, saya dengan agama saya, kita nggak usah saling ganggu deh. Karena itulah kepercayaan yang saya kenal, dia bilang. Tapi satu hal, rumah kita tidak boleh satu kaki pun dari orang percaya atau pendeta boleh kau undang. Dia bilang, saya usir, saya permalukan. Dia ngomong begitu. Jadi kalau suaminya antar istrinya ke persekutuan doa, gak apa-apa. Nah, kalau udah sampai, karena saya kenal juga, dan saya nggak tahu bahwa dia begitu fanatik di dalam penyembahan berhala. Istrinya masuk, saya selalu ada di luar. Saya suka sambut tamu. Bertahun-tahun saya lakukan itu. Selalu ada di luar pintu. Kalau ada orang yang turun dari mobil atau masih di mobil, saya udah halo. Gitu. Nah, saya sambut, saya jabat tangan. Waktu istrinya turun, saya baru lihat suaminya antar. Nah, saya sambut istrinya, Ci, Tuhan berkati. Ya. Istrinya sambil turun bisik, tuh tobatin suamiku. Saya bilang, yang mana? Itu yang setir. Dia naik mobil off-road, tinggi. Kadang cuma pakai celana pendek sambil merokok. Kadang dia suka hembuskan asap itu ke muka saya. Jadi kalau dia ngobrol, gimana Pak Pendeta? Saya belum jadi pendeta. Dia bilang, bagaimana kabar? Saya bilang, baik. Bagaimana itu persekutuan? Untung dong, untung. Saya bilang, ini bukan bisnis, Bu. Kelihatannya rame, berarti duit masuk dong, masuk. Saya bilang, gak gitu sih kok, hitungannya gak begitu. Wah, pastilah. Di mana-mana juga orang cari duit.
Ayo, kita debat, ayo. Dia ngajakin saya debat terus. Bener nggak cari duit? Enggak. Dalam hati saya nih, aduh loh. Kalau gue belum bertobat, saya ladenin. Saya bilang enggak kok. Di Tuhan enggak begitu. Wah, pura-pura. Udahlah, ya. Apa kata lo aja deh. Saya suka alihkan. Gimana kok bisnis juga? Wow, mantap, mantap. Kadang-kadang dia suka ngenyek saya. Nggak usah kenal, ya maaf nih ya, nggak usah kebaktian tiap minggu aja saya diberkati. Saya mau tanya sama Yohan, kenapa sih ngumpul-ngumpul begini terus? Iya, berbeda kita ya kok. Sama aja, sama-sama makan nasi. Kadang roh saya bilang, gua usir juga loh. Kadang-kadang nyesel gue lihat lo gitu. Karena saya mau bilang sama istrinya, nggak usah lagi diantar singko. Malas berantem terus. Saya selalu sebagai orang yang ngalah. Kadang-kadang dia debat. Bener tuh Yesus Tuhan. Ya kalau saya bilang begitu. Saya rasa sih enggak. Ya terserah engkau. Tadi saya mau bilang lagi. Itu berhala lu tuh bener. Nanti debat dah ya. Dia bangkit. Masa dia bangkit sih? Mana ada sih manusia yang udah bangkit hari ketiga mati bangkit. Istri saya nih gila. Aduh. Berarti dia ngomong istrinya gila, pemimpinnya jauh lebih gila nih. Saya diamkan aja. Kadang kalau dia pulang, saya suka masuk, saya suka cerita sama keluarga saya. Aduh, tuh orang bikin gue mau berantem aja. Kadang-kadang ada saudara saya orang Ambon, sudah dengar percakapan itu. Kadang-kadang saudara saya bilang, pukul ya Pak, pukul. Aduh. Dia suka pukul. Ini biar aja masuk neraka ini double ini. Dan kita biar pukul dia masuk surga. Karena kita pukul setan. Oh setan. Dan semua orang komplain tentang dia. Dan selalu membanding-bandingkan. Dan dia selalu hina Yesus. Dia suka bilang gini, kenapa sih Tuhanmu matinya di kayu bukan di emas? Aduh. Saya bilang kalau di emas pikulnya berat kok. Ketawa dia. Lagian kalau emas orang berebut. Pertanyaannya aneh-aneh. Terus kalau kita nih dosa nih, besar nih dosa nih, punya istri 20, 30 dalam Yesus, diampunin. The Bible tells me so. Enak dong. Justru karena enak, kenapa nggak sembah Yesus? Oh nggak bisa begitu, dia jawab sendiri. Dia tanya, dia jawab sendiri. Kadang kalau saya udah kesel, jadi begini nih Han. Saya bilang, nah kau tanya, kau jawab aja sendiri. Aduh. Dan istrinya suka bilang sama saya, berat kan, berat. You baru ketemu seminggu, 2 minggu. Saya udah 25 tahun nikah. Hampir gila nih. Kalau dia lagi doa gitu, saudara, suaminya suka bilang, udah, ngapain sih nunduk-nunduk begitu? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Mana? Kan dulu terkenal, Roh Kudus kau hadir di sini. Gitu. Mana dia hadir? Jadi istrinya berhenti nyanyi itu. Istrinya suka bilang, apa sih Han lagu yang lain lagi? Enggak, semua pasti lagu dikritik sama dia. Jadi udahlah kita doakan dia. Satu saat saudara Tuhan panggil dia, hebat. Karena dia tahu dosanya sangat besar. Dia datang kepada saya mau dibaptis. Singkat cerita nih. Tapi saya minta lo baptis gue. Saya tanya ada pendeta, nggak usah kau. Karena saya lihat saya mau berubah karena kau. Tiap hari, kau tahu kan dosaku tiap hari berapa tahun saya hina Yesus. Saya bilang memang melampaui segala akal. Udah kebanyakan gitu. Akhirnya karena dia sudah di dalam Tuhan begitu, jadi saya ngomong, dosamu keliwatan. Terus dia bilang, oleh sebab itu, kalau baptis itu dia nggak bilang baptis dimandiin. Dimandiin di mana yang bagus? Saya bilang di mana aja sih. Tapi cocoknya dia tuh pakai air panas. Yang mendidih gitu. Dan akhirnya kita banyak bercanda. Dia bilang serius Han, di mana yang cocok? Saya bilang ya di
Di bak mandi boleh, di kamar mandi boleh, yang penting ada air. Terus dia bilang, enggak cocok, gue harus di lautan. Nah, saudara tahu dia dibaptis di Ancol, saudara. Dia nggak pilih yang di pantai, yang di tengah. Saudara. Saya bilang, kenapa sih di tengah? Biar dosa yang banyak itu tenggelam dibawa oleh air. Saudara tahu dia dibaptis dengan 16 jet ski dan 1 kapal pesiar. Dan bosnya itu suhunya ikut. Dan pagi-pagi waktu saya mau baptis itu Ancol berubah menjadi badai. Itu kapal-kapal goyang semua. Akhirnya dia ngajari, tuh dia bilang, Tuhan gua marah. Kalau Yesus memang tenang, ini marah. Dia bilang, kalau kau punya Tuhan yang hidup, dan suhunya bilang sama dia dalam bahasa Chinese, saya nggak ngerti. Terus nunjuk-nunjuk ke atas, gitu. Jadi kalau lo dibaptis juga digebukin lo gitu. Saya nggak tahu. Tiba-tiba teman saya itu ngomong, Han, kalau kita terus baptis, ini gue bisa sial. Saya bilang, dari mana kau tahu? Dia bilang, ini dari situasi. Nah, terus dia bilang begini, gue suka denger tuh dari bini gue. Katanya Yesus pernah memberhentikan angin, tofan, dan badai. Waduh. Berarti dia suruh saya untuk berhentikan angin, topan, dan badai. Saya lihatin muka dia gitu. Kalau lo bener murid Tuhan, hentikan badai sekarang juga. Aduh, tadi saya mau bilang, itu kan cuma cerita Alkitab. Kalau kenyataan gue belum praktek gitu. Dia bilang, buktiin, sebelahnya itu dengan mata merah. Itu suhunya. Tadi saya mau bilang, diam kau iblis gitu. Akhirnya keluarga saya nih, istri saya kan juga berani. Dia dorong saya, doa apa? Kasih lihat. Lo nyuruh gampang mah. Gantian aja gue suruh lo yang doa, ayo. Ayo Pak, kamu punya kuasa. Belum teman saya yang lain, ayo berani Han, gue tahu lo dikasihi Tuhan. Saya bisikin sama istri saya, gue pernah doain orang pusing sembuh. Gue pernah doain orang yang agak punya penyakit kaki yang agak pegel-pegel sembuh. Tapi ini urusan berhentiin badai. Bagaimana cara memulihkannya? Tapi tiba-tiba saya udah angkat tangan aja. Saya pikir pasrah aja udah. Betul nggak? Dia mau berhenti, nggak berhenti, dia nggak dibaptis, ya udah nggak apa-apa, langsung masuk neraka aja lah, udah. Saya angkat tangan keras, Tuhan yang ada di atas sana, yang saya sembah sebagai juru selamatku. Wah ini suhu juga ikut kali, mungkin nantang, wacala gitu. Mungkin dia bilang jangan turun gitu, tetap aja di sana gitu. Saya bilang turunkan kuasa-Mu Tuhan, buktikan kepada mereka bahwa Engkau sebagai raja penguasa dari badai, dari tofan yang mengamuk. Dan aku baca cerita itu, sementara saya ngomong gitu, tiba-tiba dalam sekejap berhenti. Seketika itu juga turun. Dan teman saya itu langsung, waduh Yesus lebih gede dari berhala. Dan dia sekarang gantian ngomong sama tuh suhu, mulai hari ini gua tinggalin loh. Dan saya bilang haleluya, dan Tuhan tolong jangan sementara, terus Tuhan. Saya nggak mau ada bercanda gitu. 2 menit total badai lagi gitu. Saya bilang tahan sampai proses dari baptisan itu selesai. Di tengah di PLTU kita baptis dan suhunya ikut. Muasing ngomeng, dia main jet ski. Suhunya dibonceng. Selesai saya kan nggak bisa berenang, pakai vest. Saya bilang kenapa sih harus gua juga? Iya, biar engkau yang menobatkan. Udah saya tenggelamin dia, agak lama sebenarnya. Karena saya tahu dosanya banyak. Hampir saya nggak munculkan lagi gitu. Dia udah teriak dari bawah. Lamaan dikit gitu biar suci, benar-benar suci. Begitu dia keluar dari sana,
Mau kita nyanyi gitu, pulang. Dan waktu pulang badai lagi mengamuk. Dan dalam kecepatan itu, dari 16 jet ski itu, satu-satunya yang terbang menghantam angin dan ombak jet ski itu. Dua-duanya terlempar. Tapi sekarang ada perbedaan dalam hal jatuh. Teman saya yang dibaptis itu masuk laut dengan mulus. Sementara suhu ini masuk ke dalam laut, diiringi juga dengan jet ski itu yang menimpa kakinya. Dan patah, tulangnya keluar sampai beberapa puluh senti. Dia teriak dalam lautan. Akhirnya kita bawa masukin ke dalam kapal ini. Sampai di pantai. Wah, dia menjerit. Tadi saya mau panggil anjing. Karena ada tulang yang nongol gitu. Dan sorry to say, sampai hari ini dia cacat. Lihat saudara, saya tutup firman Tuhan. Anda juga punya kuasa. Kuasa Paskah itu menyertai Anda. Anda mengampuni orang dan orang itu diampuni. Tapi kalau kau katakan dosanya tetap ada, maka masih berlaku itu dosa. Kau punya kuasa itu, hiduplah dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga Anda menjadi orang yang mengalami Paskah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Tunduk kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, hamba-Mu selesai, Engkau belum selesai. Materaikan dan jabarkan lebih hebat lagi kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mengalami apapun juga dalam hidup mereka. Engkau tolong, Engkau angkat, Engkau berkati, Engkau muliakan, Engkau tinggikan mereka. Masalah keuangan, persoalan hidup, rumah tangga, sakit penyakit, apapun itu bentuknya. Kami patahkan tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar itu mampu juga memulihkan kami. Menjadi kami kuat, menjadi kami tetap ada di dalam belas kasihan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang besok akan mengikuti ujian nasional. Mereka adalah keturunan kami, keturunan orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepandaian, hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Bagaimana mereka harus dan bisa menyelesaikan jawaban-jawaban, soal-soal di dalam ujian itu dengan baik. Kami yakin bersama dengan Tuhan anak-anak kami mampu melewati ujian nasional itu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Berikan sorak-sorai bagi nama Yesus. Mari jemaat buka kedua tanganmu di mata pakayarana masih kata kayarana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah
anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.